Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Kita ketemu lagi di hari Jumat, di akhir pekan ya. Di tanggal 28 Maret, ya kan? Iya. Nah, itu artinya kita sudah sampai di penghujung. Karena insya Allah di tanggal 31 ya, 31. ini kita akan merayakan Hari Raya Lebaran. Lebaran. Dan masih bersama saya, ini Andri Susanto, dan juga itu adalah Arung Budoyo. Persugihan digitalnya Persugihan digital. Morning Zone. Komennya rame mulu ya? Ya, komennya rame mulu karena pembahasannya yang seru. Oh, oke, mantap. Iya kan? Nah, ini menjelang Lebaran kita nggak bahas mudik karena mudik udah dibahas oleh banyak TV dan banyak platform ya. Jadi kita ngomongin soal Kita ngomongin soal kue Lebaran. kuenya ya. Kuenya. Nggak, kita nggak ngomongin soal kuenya. Kita ngomongin soal sport karena sport. ada Om Arung. Kita bahas soal MotoGP nih Om. Oke. Katanya MotoGP Apa? ada tanding di saat Lebaran. Ada di Amerika Serikat nanti Iya. tanggal 28 sampai 30. 28 sampai 30. Wah, Kenapa tuh? luar biasa ya. Luar biasa. Yang lainnya Disiarin nggak sih langsung ya? Siarin ya? Siaran Ada langsung. ya? Ada. Dan ini MotoGP, kebetulan kemarin sempat baca-baca nih Om. Dia bilang katanya belakangan ini geliat atau pecinta MotoGP sama F1 ini lagi naik banget. Iya, Gitu. kenapa? Nah, alasannya apa sih? Apakah karena kompetisinya yang memang lagi panas banget gitu ya? Dengan hadirnya Marquez kembali masuk ke Ducati, atau memang ada hal lain menurut Om Arung? Sebelum kita bahas soal balapan nanti nih Om. Oke, kalau bicara MotoGP ya, perlu diketahui kalau misalnya ajang balapan, Ya. itu biasanya butuh seorang icon. Kalau kita tahu dulu ada Valentino Rossi yang Ya. dengan karismanya, dengan citranya, dia bisa mengangkat MotoGP. Nah, sekarang ikonnya adalah Marc Marquez. Oh, oke. Ketika Marc Marquez itu kembali, dia kompetitif lagi, dia bisa ikut mengerek popularitas MotoGP. Dan Marquez ini orangnya ini ya, bisa dibilang easy going, Iya, pembawaannya santai, ramah, ya. santai gitu. Di luar balapan. Jadi itu yang daya tarik tersendiri buat fans gitu. Nah, Selain dia juga jago banget. iya itu sih udah nggak udah nggak diragukan lah. Iya, nggak dilakukan. Nah, tapi yang menarik F1 sebenarnya. Ya kan Dorna sempat bilang kemarin masih Dorna kan? Masih Dorna MotoGP. Masih Dorna kan? MotoGP masih Dorna ya. Masih Dorna. Nah, terus F1 siapa sekarang? Liberty Media. Liberty Media justru ya kan. Itu kan diberikan kepada Liberty Media, justru dengan Liberty Media ada gitu. Katanya fans fanatiknya F1 ini tumbuh lagi dan menyaingi K-pop. Waduh. K-Waves ya. Iya, K-Waves, Iya. Artinya emang anak-anak muda sekarang jadi suka tuh nonton F1. Iya. Gitu. Itu kenapa ya? Apa memang kompetisinya sengit atau apa memang kepintaran dari pengelolanya ya atau panitianya untuk mengeksplor ya sisi-sisi lain behind the stage-nya atau di belakang panggungnya gitu, di pedoknya yang dulunya sangat restricted sekarang kayaknya udah mulai terbuka lebar kayak gitu-gitu ya. Iya, kalau bicara F1 ini sebetulnya bisa ditarik mundur dari 2017 ketika diambil Liberty Media. Iya. Liberty Media ini kan perusahaan Amerika. Amerika itu terkenal jago mengemas sesuatu menjadi lebih menghibur. Nah, dari situ mereka mengambil mengambil langkah untuk mengembangkan Formula One dari sisi entertainment-nya. Kalau kita ingat 2018 mereka kerjasama dengan platform Netflix untuk bikin dokumenter seri yang namanya Drive to Survive judulnya. Itu sampai sekarang masih ada sampai season ke-7 musim lalu berarti. Nah, dari situ itu sukses menjaring anak-anak muda. Oh, jadi dia bikin film, bikin seri ya. Seri itu. Dokumenter. Makanya, dan mereka mengemas itu ada bumbu-bumbunya, ada drama-dramanya. Kalau sebetulnya kalau mengikuti Formula One setiap musim, ya yang dibahas di Drive to Survive nggak jauh-jauh beda. Ya itu dia gitu. Itu dia. Cuman dengan bumbu-bumbu ada behind the scene-nya, bagaimana ada pembalap perjuangannya bisa menang, bisa latihannya, gitu. Nah. Kegagalan-kegagalan di setiap sesi latihan, kayak gitu-gitu ya. Saya juga pernah nonton sih sekali. Iya, makanya dari situ lalu banyak anak-anak muda yang tertarik lagi untuk nonton F1. Setelah era Schumacher kan menurun jauh kan. Iya. Nah, di situ karena nggak ada icon. Nggak ada icon. Nah, langkah strategisnya Liberty Media itu dengan menggandeng Netflix
untuk Drive to Survive, lalu popularitasnya naik. Dan juga sekarang Formula One lebih luas di media sosial. Jadi dulu kan kalau misalnya ngikutin F1 dari lama ya, media sosialnya tuh kaku banget. Iya, eksklusif lah gitu. Ya eksklusif dan kaku kayak media sosial inilah badan-badan pemerintah Indonesia. Kaku banget. Iya. Nggak ada engagement. Normatif. Nggak ada engagement ke fans. Nggak dipikirin lah. Nggak dipikirin, nggak diurusin dengan benar. Dan sekarang tim-tim F1 dan juga tim-tim udah mulai terbuka gitu. Engage ke fansnya luar biasa gitu. Jadi naik. Nah itu langkah itu dilakukan Dorna nggak? Tadi makanya nanya Dorna sama Liberty Media. Nah Liberty Media kan kemarin sudah mengakuisisi Dorna sebagai besar sahamnya di Liberty Media, dan langkah-langkah itu kayaknya juga udah mulai diterapkan di MotoGP. Di MotoGP kayak misalnya simpelnya di YouTube MotoGP dulu nggak ada highlight balapan. Ada highlight balapan tuh biasanya misalnya balapannya 2023, highlightnya baru muncul tahun depan gitu. Sekarang dalam hitungan jam udah ada highlightnya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan di F1 udah mulai ditiru di MotoGP. Tapi seri untuk di platform streaming belum ada ya? Platform streaming sebetulnya Dorna sudah coba waktu itu 2023 atau 2022 dia pernah kerja sama Amazon Prime bikin MotoGP All In, tapi kayaknya nggak terlalu sukses atau baru beredar beberapa episode tuh ditarik. Oh, gitu. Karena karena kan kalau di F1 dia hampir semua pembalap, bukan hampir semua sih, semua pembalapnya itu bisa berbahasa Inggris, bahasa internasional. Iya. Sedangkan di MotoGP pembalapnya itu bisa bahasa Inggris tapi bukan bahasa Inggris yang fluent gitu. Oh, cukup tahu aja cukup ya. Tahu bisa aja secukupnya gitu. Cukupnya. Jadi mungkin buat fans itu kurang menarik karena nggak bisa engage ke global kan. Jadi harus baca subtitle buat orang Eropa atau buat orang bukan orang Eropa, orang bule lah gitu. Dia tuh paling males baca subtitle. Makanya kalau di bioskop di sana itu biasanya kalau film asing di-dubbing. Oh gitu? Nggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan seneng banget baca subtitle kan. Iya, daripada dubbing. Karena suaranya aneh. Iya, karena suaranya aneh. Sementara di sana kebalikannya. Oh jadi, gitu? Orang lebih seneng dubbing, jadi subtitlenya nggak dibaca. Jadi makanya kenapa akhirnya MotoGP narik gitu. Dan memang ini jadi sebuah potensi ya, artinya ya, bahwa sportainment ini bisa ngambil banyak ini ya. Iya. Banyak fans ya, engage dengan banyak orang ya, tidak hanya orang-orang tua yang ngikutin dari awal dulu gitu, sampai anak-anak muda sekarang yang bocah-bocah gitu ya, juga pasti tahu ya. Kayak wah ini MotoGP sini gitu, F1 sini gitu ya. Yang mengejutkan memang F1 sih, karena sekarang kayak kalau di K-Wave atau di Korea itu ada istilahnya sasaeng. Iya. Sasaeng yang suka ngikutin idol macam-macam. Iya. Nah itu sekarang juga bukan diterapkan sih, ada beberapa yang kayak begitu. Terjadi di F1. Siapa aja pembalapnya? Pembalap di F1 yang paling yang paling kalau dilihat dari medsos ya, yang paling digemari itu Charles Leclerc, Lando Norris. Oh. Yang paling yang paling dijadiin spotlight ya. Iya, jadi spotlight sama fans ya. Gila. Ini menarik sih ya. Jadi emang perkembangan media tuh benar-benar merambah kemana-mana ya. Termasuk juga akhirnya ya penyelenggara-penyelenggara event olahraga motorsport ya juga melakukan hal yang sama gitu ya, untuk mengambil potensi-potensi penonton ya, tidak hanya di TV konvensional tapi juga di digital juga. Digital, iya benar. Dan ini kalau yang nanti nih, yang Lebaran nanti di Amerika, prediksinya menurut Om Arung seperti apa? Amerika, prediksinya Marc Marquez lagi. Dia lagi. Ya, tapi dia lagi, tapi dia ikonnya sekarang. Iya sih. Iya kan, tiap kali dia menang ada aja atraksinya kan. Dan tapi dia proven di Amerika ya? Proven, dari dia tuh ini bisa dibilang Amerika tuh taman bermainnya Marc Marquez. Iya, benar. Soalnya dia berapa kali menang ya? Udah 3 kali ya? Enggak, dari 2013 sampai 2018 itu dia menang terus tuh di Amerika. 13, 14, 5 kali. 5 kali. Terus skip 2019, 2021 dia menang lagi. Iya, tapi dari 2001 sampai sekarang belum menang lagi. 6 kali berarti. Iya, 6 kali. Banyak ya? Banyak. Soalnya ya itu dia sirkuitnya kan berlawanan arah jarum jam, banyak tikungan ke kiri. Jago tuh dia tikungan kiri. Iya, tikungan kirinya jago dia. Emang main kirian ya? Main kirian. Nah, tapi yang jadi
pembalap yang mungkin menjadi pesaing. Ya, Marc Marquez itu siapa? Ini menarik. Kalau dari pesaing ya, adiknya sendiri tuh Alex Marquez masih. Alex Marquez masih ya? Iya, kemarin kan gitu lagi tuh kemarin di Argentina. Bagaimana hidupnya Alex ya? Berada di bayang-bayang kakaknya gitu ya? Tekanannya sih tinggi ya, tekanannya pasti tinggi ya? ini pasti dibayang-bayangin lu cuman bisa masuk MotoGP karena Marquez gitu, tapi enggak juga, iya. tapi Alex jago juga gitu. Iya, tapi maksudnya lu nggak sejago kakak lo, udah gitu. Itu kan jadi beban mental gitu. Makanya itu yang jadi motivasinya Alex sekarang. Dia pengen membuktikan diri bahwa dia itu bisa lepas dari bayang-bayangnya Marc Marquez. Dan bisa aja itu kejadian di Amerika nanti. Bisa aja kejadian di Amerika. Tapi dia punya track record bagus di Amerika si Alex Marquez. Sayangnya enggak. Tapi bisa jadi yang pertama. Bisa jadi yang pertama. Iya kan? Iya. Kan semua itu dimulai dari satu gitu ya kan. Baru kemudian 2, 3, 4 dan selanjutnya gitu kan. Benar. Nah, kalau selain Alex kemungkinan besar Francesco Bagnaia. Bagnaia juga oke lah. Karena Bagnaia dia bilang pengen ganti motornya dari yang 25 ke 24. Oh, dimundurin lagi downgrade. Karena dia ngeliat Alex jago banget kan pakai 24. Iya. Makanya Bagnaia penasaran pengen pakai 24 juga. Boleh emang begitu ya? Kalau downgrade boleh ya? Upgrade yang nggak boleh? Upgrade itu boleh tapi tergantung pabrikan masing-masing. Bukan udah di lock di awal musim? Iya, tapi kan itu cuman buat ininya doang, motornya doang. Oh, motornya. Tapi kalau untuk part-partsnya itu masih bisa diganti-ganti gitu. Kebijakannya tim misalnya Ducati ngasih ke Alex 25 ya nggak masalah gitu. Iya. Yang menarik tuh kemarin tuh saya baca itu tuh fairing belakang MotoGP itu yang macam-macam bentuknya. Iya. Sekarang tuh jadi fairing MotoGP tuh jadi macam-macam belakangnya. Iya. Kayak itu diawali dari Ducati duluan tahun 2022. Belakang tuh ada yang gini-gini. Iya. Kayaknya itu namanya mereka bilangnya fairing Stegosaurus. Iya. Iya kan kayak dinosaurus. Ada yang kayak duri-duri gitu loh, pemanjang gitu. Iya, itu yang kayak duri-duri tuh punya Aprilia kalau nggak salah. Aprilia benar. Yang lebih lucu lagi punya KTM. Ya. Bentuknya kotak gitu. Oh iya. Kan? Kotak-kotak. Jadi itu ngaruh sama aerodinamika motor katanya. Oh gitu. Ya kan sekarang semua tuh dimulai gara-gara Ducati. Karena Ducati mulai masang-masang kayak part-part aerodinamika. Kalau ingat kan dulu depan cuman gini doang kan. Iya. Sekarang kayak ada kumisnya kan. Betul. Nah itu. Jadi dari situ awalnya. Dari kumisnya itu ternyata itu bisa nambah kecepatan. Sementara yang belakang itu bisa nambah kestabilan motor. Jadi itu terus dipakai sampai sekarang. Oh. Dan ini yang menarik ya sebenarnya ya. Perkembangannya, terus kemudian informasinya itu jadi hal yang seru gitu. Karena netizen di Indonesia nih ya, Okezoners-nya itu pasti pengen coba di motornya gitu. Iya kan? Iya nggak? Penasaran kan? Iya kan? NMAX di belakangnya dikasih fairing Ducati kan? Iya, bener. Kasih fairing kotak tuh kayak. Ngapain bang? Gak apa-apa, biar nambah stabil aja, biar nambah stabil. Nah kalau Indonesia biasanya belakangnya nggak pakai itu pak, pakai kotak. Buat taruh helm, jaket. Jadi buat kotak touring. Kotak touring. GV gitu, box gitu. Atau nggak di samping. Iya. Model chip ya. Model chip. Kalau Indonesia gitu. Kalau nggak, kalau ini ada lagi modifnya di stang. Dipakai ini nih, apa namanya? Stabilizer. Oh bukan ya? Pakai ini nih, kayak ibu-ibu. Apa tuh? Oh, sarung tangan. Iya, sarung tangan masak. Iya. Sampai biar nggak ini. Iya. Buat megang ini wajan panas ya. Iya. Kayak gitu, modifnya kayak gitu. Modifnya gitu, bener. Ada tuh stabilizer ya? Saya pernah lihat tuh, yang di stang. Iya, ada. Stabilizer ya. Iya. Bisa dipakai. Ngaruh nggak? Ngaruh kalau mau standing. Ini nggak bisa standing, Pak. Sama kasih lampu kolong. Oh iya, benar. Lampu kolong yang warna-warni ya. Iya, warna-warni. RGB itu biasanya tuh. Iya. Sigaru lampu kolong. Kamu bisa ganti warnanya. Jalannya lambat tapi meriah ya. Iya. Tukang getuk ya. Getuk lindri. Aduh, jadi ngomongin aneh-aneh. Tapi ini menarik sih, maksudnya modifikasi motor yang dilakukan di MotoGP, yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya itu diterapkan juga tuh, ya kan, sama masyarakat umum, ya kan, pecinta-pecinta motor GP, pecinta motor komunitas atau MotoGP yang ada di Indonesia itu pasti ngikutin tuh, ya kan, model fairing kayak gitu pasti diikutin, ya kan, terus
apalah pokoknya bikin kumis misalnya di depannya fairingnya dibikin gitu kan ya. Ya intinya sebenarnya ngaruh atau enggaknya karena nggak ada riset, tapi dengan sisi estetika, dengan sisi fanatisme gitu mereka akan coba untuk ikutin gitu. Dan ini menarik sih dan seru gitu. Apalagi yang lagi rame di Okezone? Yang lagi rame di Okezone Timnas sih kemarin baru. Timnas. Wah, ini dia nih Timnas nih. Timnas ini. Dan menang kemarin tuh menjadi sebuah ini ya. Sebuah apa ya, penyambung asa sebenarnya ya. Setelah takluk babak belur luluh lantah oleh Australia. Iya kan? Iya, 1-5 lagi. 1-5. Itu nyangka nggak sih kalahan itu? Kalau kalahnya mungkin nyangka ya, bisa diprediksi. Tapi jumlah skornya golnya banyak amat. Iya, banyak amat. Terlalu telak gitu, 5-1. Nah, tetapi kemarin lawan Bahrain itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah penebusan lah ya. Penebusan. Kan mainnya bagus, Om. Mainnya oke sih. Secara taktikal Patrick Kluivert dia berubah dan ternyata itu taktiknya yang lebih bekerja buat Indonesia, ternyata yang itu yang di lawan Bahrain bukan lawan Australia. Memang lawan Australia gaya main Indonesia lebih cair, lebih enak dilihat. Iya. Lebih cantik lah, tapi hasil akhirnya kan enggak. Iya, betul. Ternyata Indonesia lebih cocok main yang efektif aja. Ya tertutup, ya kan, semua rapet, tahu-tahu ngasih umpan-umpannya jauh-jauh gitu, dan Tom Haye tuh ngasih umpan jauhnya luar biasa ya. Iya, luar biasa. Dia memang punya kemampuan itu untuk buka pertahanan lawan dengan umpan-umpannya, bukan dengan skillnya. Dia umpannya jauh-jauh tapi akurat gitu. Akurat. Dan kayaknya dia juga fokus karena ada Joy Palupesi ya. Iya, Joy Palupesi yang jadi jangkar. Pemain pengangkut jerigen. Pengangkut galon apa? Ngangkut takjil. Ya, gelandang pengangkut air gitu. Iya nih, istilahnya itu, gelandang pengangkut air. Gelandang pengangkut air gitu. Dia ngangkutin air tuh dari stadion kemarin. Kenapa dikasih nama itu ya? Oh, ini sejarahnya dari Eric Cantona. Oh, dari Eric Cantona. Eric Cantona waktu itu ditanya sama wartawan, gimana main sama Didier Deschamps, terus dia bilang kayak gelandang pengangkut air. Nah, pengangkut air ini merujuk ke tim balap sepeda. Iya. Kan Eric Cantona orang Prancis tuh Tour de France. Dulu ya. Di Tour de France itu kan kalau yang kategori tim, tiap pesepeda punya peran masing-masing kan. Nah, di situ tuh ada peran yang bawa air itu buat yang paling depan. Jadi kayak gitu maksudnya si Cantona tuh itu. Artinya dia tangguh, kuat, ya kan? Iya, dia bisa membantu rekan-rekannya. Dan nggak goyah sebenarnya. Disenggol lawan ya. Mau di sliding, mau di apa, nggak jatuh pokoknya. Nggak jatuh. Mainnya simpel aja, cuman tugasnya merebut bola, matahin doang, matahin lawan, ngasih ke pemain lain gitu, ya. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh si Joy Palupesi ya. Meskipun nggak kelihatan, meskipun nggak terlihat wah banget gitu ya, tapi perannya penting ya. Di dalam tim ya. Betul. Dan kalau menurut Om nih, nanti ini kan lawan selanjutnya adalah China. Nah, itu gimana? Apakah tetap menerapkan strategi yang sama atau lebih terbuka mainnya? China ini maksudnya gitu. China ini gitu. Kalau melihat ke lawan Bahrain, mungkin strategi yang bisa dipasang atau dipakai itu seperti lawan Australia aja. Karena ya China dalam kondisi dia tertekan butuh poin, mau nggak mau dia juru kunci ya? Juru kunci. Jadi mau nggak mau dia harus bermain seefektif mungkin, dan kebalikannya Indonesia jangan main efektif juga gitu. Indonesia harus lebih inisiatif nyerang, main agresif karena kita juga butuh poin. Dan Cina kan waktu pertandingan di pertemuan pertama juga mainnya gitu kan. Mainnya lebih nutup dan dia lebih banyak serangan balik dan tiba-tiba gol kan. Iya. Jadi Indonesia ya kalau misalnya dua-duanya nggak mau nyerang, kita nontonin apa dong? Iya sih, benar. Iya kan? Jadi China juga kemungkinan akan menerapkan pola yang sama dengan Indonesia di GBK gitu. Dan Indonesia diharapkan bisa lebih bermain ofensif. Iya, main ofensif. Menyesuaikan lawan aja lah, taktik itu jangan gua harus main bertahan terus atau gua harus main nyerang terus, enggak. Berarti ada potensi nih akan terjadi permainan yang ciamik nih nanti. Ciamik. Dari skuad Garuda. Nah, ada kemungkinan nggak sih tim kita nambah lagi? Pemain? Naturalisasi? Kabar terbaru ada Emiliano Jonathans yang ayahnya baru ke Indonesia, diundang PSSI. Jadi kemungkinan besar kalaupun ada ya cuma itu, Emiliano dulu. Emiliano ya. Dan posisinya di? Posisinya bisa sayap serang atau gelandang serang.
Dan dia bisa menggantikan posisi siapa sekarang? Mengganti atau jadi pelapis itu Pelapis. biasanya Ragnar Mangun atau Marcelino Ferdinand. Kalau dari line up lawan Bahrain kemarin. Tapi bagus tuh dia. Dia main muda, potensial, umurnya masih 20 tahun. Jadi masih muda ya. Masih panjang. Dan bisa jadi pemain masa depan Indonesia nanti ke depannya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan aja nanti dengan penambahan skuad, kedalamannya juga makin mantap ya. Kedalamannya makin oke. Iya. Om, ini kita akan bahas lebih lanjut tentang bola nih, terutama Indonesia ya. Peluangnya, terus kemudian hitung-hitungan nih di dalam klasmen gitu ya. Kira-kira gimana sih? Karena Coach Patrick juga katanya sempat ngomong ya. Iya, optimis lolos langsung. Wih, optimis lolos langsung. Ya, kan? Nah, ini harus kita ulas nih, ya kan? Sesaat lagi tetap di Morning Zone. Jangan kemana-mana ya, Oke Zoners. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andri dan juga Om Arung. Iya. Kita masih bahas tentang timnas nih Om ya. Kemarin menang itu menjadi sebuah euforia, menjadi sebuah semangat baru. Karena asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Terbuka lebar. Bahkan pelatih Patrick Kluivert dengan optimisnya bilang masih bisa lolos langsung. Nah, kok bisa? Jaraknya sekarang sama Australia 4 poin. Oh gitu. Nah, dengan 2 pertandingan tersisa, 4 poin sebetulnya masih bisa dikejar. Di atas kertas. Di atas kertas. Iya, tapi di lapangannya belum tentu nih. Belum tentu. Nah, ini kita kedatangan tamu nih, katanya nih, ya lewat Zoom ya. Udah kita nggak usah undang lah ya. Mending kita ngobrol aja berdua gimana? Ya nggak? Ya. Dia kayaknya udah manjun tuh. Oke, kita sambut ini Om Hadi Febriansyah. Ini pengamat sepak bola papan atas. Papan atas. Ini generasi kedua nih. Iya kan, setelah Bung Ais, Bung Ma'ruf. Nah, ini Bung Hadi. Bung Hadi. Ini generasi kedua nih nanti ya, the next generation. Jadi ini U17-nya lah kalau dari sisi pundits ya. Enggak, ini girls generation-nya. Saya SD dong. Om Hadi sehat, Om? Sehat, Mas. Sehat, Rum. Sehat, Rum. Sehat, Bang Hadi. Luar biasa. Mantap. Nih. Ini kita mesti ngobrol-ngobrol nih tadi ya, terkait soal kans Indonesia. Katanya Coach Patrick, dia bilang katanya bisa langsung lolos tanpa perlu masuk babak kualifikasi keempat ya? Iya, babak keempat. Iya. Menurut Om Hadi sendiri gimana? Ya kalau misalkan Patrick ngomong kayak gitu ya dia harus ngelewatin 2 pertandingan yang berat. Pertama lawan Cina. Cina juga nggak bisa dianggap sebelah mata kan. Ketika kita main di kandangnya Cina yang banyak yang bilang timnas bisa menang, buktinya kita kalah 2-1. Itu juga jadi catatan khusus tuh buat lawan Cina nanti. Kalau misalkan lawan Jepang, nah ini yang sebenarnya kunciannya ada di Jepang. Kalau misalkan kita setidaknya bisa menang aja, atau enggak 1 poin, tapi hasil Australinya di 2 pertandingan sisanya juga blee, ya mudah-mudahan sih kita bisa langsung lolos. Tapi beratnya sih lawan Jepang sebenarnya, Rung, sama Mas Andri. Iya ya, lawan Jepang ya. Kalau menurut Om Arung sendiri gimana? Jepang tuh kalau di Asia raja terakhir tuh. Iya. Udah tingkatannya udah dewa lah, setengah dewa kalau di Asia. Nah, kira-kira kan Australia juga lawannya pertama dia ketemu Jepang dulu nih. Betul. Sebelum lawan Indonesia, terus terakhir kandang Arab Saudi. Nah, kira-kira ada peluang Australia terhambat nggak tuh di 2 pertandingan itu? Kayaknya pasti terhambat ya. Mengingat lawannya dia juga nggak gampang ya. Iya. Tergantung, kalau Jepang yang ngelepas juga ke lawan Australia, kalau ke lawan Arab Saudi. Nah, kalau lawan Arab Saudi ini kan Jepang nurunin pemain lapis keduanya. Jadi si Arab Saudinya bisa nahan si Jepang 0-0. Nah, kalau di kandang Arabnya mungkin bisa Australia terjegal karena di kandangnya Arab belum banyak tim yang bisa menang. Kecuali Indonesia kemarin Indonesia juga bisa menahan seri. Tapi yang bisa diambil, yang bisa ketahannya sih paling di lawan Arab Saudi sih, kan mainnya di kandang sono di Arab Iya, gitu.
Tapi Arab juga Kalau defend lawan ke Jepangnya sih menurut gua ah, 50-50 ya. Jepang bisa seri atau lawan Jepang seri atau lawan Jepang bisa menang karena Jepang ini pasti nurunin skuad lapisnya kayak lawan Arab karena hmm, ya kita tahu sendiri Jepang kan udah pasti lolos ke Piala Dunia. Iya. Raja terakhir di Asia ya gimana? bener. Jadi nggak, sebenarnya Jepang ini udah nggak ada beban ya, mau Udah nggak lawan ada siapa beban. aja gitu ya. Udah Belum ada nating beban. tulus Mas. Iya, Jepang itu berarti udah ya udah gua mau kalah berapa juga mau menang berapa iya, juga iya, iya. Tapi maksudnya udah intinya pasti kalau misalnya dia mau lolos. trial error dengan pasukannya dia, dengan timnya, dengan komposisinya juga itu kan sebenarnya sah-sah aja kan. Iya. Kayak misalnya, Sah oh banget. saya kasih lapis kedua nih gitu di lawan nanti nih di lawan Australia gitu. Iya. Ya bebas-bebas aja sebenarnya kan. Hmm. Artinya, Siapa tahu lawan Indonesia mainin lapis ketiga biar bisa menang. nah Siapa itu tahu lebih menarik kan. Liga SMA itu Jepang Liga SMA-nya juga Liga ngeri, SMA-nya Pak. Kapten Tsubasa dong. Waduh, Bukan. Nankatsu ya? Iya dong. Nggak. Iya, iya, iya. Iya. Oh, Om Hadi ini jago main bola ya? Wih, jago Iya, dia. iya, iya, iya. Heeh. Kalau ingat Iya. backnya Nankatsu yang badannya tinggi, Iya, nah iya, itu iya, iya, itu dia. Takasugi. Iya, 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 dia ya. Iya. Oh, iya, luar biasa. Nah, kalau menurut Om Arung sendiri gimana? Kans Indonesia. Di pertandingan pekan match day 9 kan Iya. Arab Saudi lawan Bahrain. Nah, puncaknya juga di Bahrain sebenarnya. Kalau Bahrain bisa nahan Arab Saudi, Indonesia bisa ada peluang lebih ini lagi, lebih naik lagi ke peringkat 3. Nah, kalau misalnya Bahrain Arab Saudi ini imbang, Australia cukup imbang lawan Jepang. Tapi kan Bahrain Arab Saudi biasanya mainnya agak tengah malam. Iya. Australia Jepang duluan. Jadi ya kunci-kuncian lah siapa yang dapat. Oh, 3 nggak poin. berbarengan ya mereka mainnya? Enggak. Arab Saudi mainnya dini hari. Bahrain ini kan juara teluk ya? Iya, juara teluk. Kemarin menang lawan Arab Saudi kan? Nah, iya, makanya. Bisa jadi ada kemungkinan dia menang nih lawan Arab Saudi nanti. Bisa jadi. Coba kita tanya Bung Hadi, gimana peluangnya Arab Saudi sama Bahrain? Ya kemarin sih si pelatih Bahrain ngomong ya semua masih bisa punya peluang karena ya hasil-hasil lain juga menentukan kan di grup C ini. Kalau misalkan ini kayaknya pelatihnya Bahrain terpukul banget nih pas kemarin kalah 1-0 sama Indonesia. Mungkin pelampiasannya di Arab Saudi nanti karena dia juga punya rapor yang baik lawan Arab Saudi. Kemarin juga Piala Teluk menang lawan Arab Saudi. Mungkin aja Bahrain bisa menang lagi lawan Arab Saudi dengan skuad yang ada sekarang. Kalau misalkan si Bahrain bisa menang lawan Arab Saudi ya peta kekuatannya berubah lagi nih. Ya kemungkinan Iya. besar yang bisa lolos langsung ya berarti si Australia gitu. Australia. Dengan catatan mereka menang seri aja lawan Lawan Jepang ya? Jepang. Iya. Yang Ini paling possible itu sebenarnya timnas itu masuk ke round 4 sih. Iya, Paling benar. paling bisa itu sebenarnya timnas Indonesia. Itu Tapi paling reliable paling ya, paling 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 itulah Mas paling apa Masuk ya? akal lah Paling ya. relevan lah. Reachable. Paling masuk akal. Timnas itu di posisi 3-4. Kalau misalkan ngejar posisi 2 menurut gue cuma ada keajaiban aja gitu dengan Iya, iya. dengan sisa pertandingan yang kayak yang sekarang ini. Terakhir pula kita lawan Jepang lagi raja terakhir. Iya. Rada Nah, ini sulit sih. ada apa? Nggak ada ubun-ubunnya kata dia. Nggak ada udelnya kali. Ya nggak ada udelnya, nggak ada Oh, ubun-ubunnya. nggak ada ubun-ubunnya? Salah. Nggak ada udelnya. dia, orang Jepang. Ada Gimana sih? Nah, ini juga menarik nih. Katanya Martin Paes dan Marcelino nggak bisa main. Nggak bisa main Lawan Cina. Iya. Nah, itu. Lawan Cina. Nah, yang gantiin siapa? Yang gantiin siapa nih? Ada Kimung ya? Emil Audero Mulyadi. Imo. Ya kalau kiper kemungkinan besar Emil yang bakal main. Iya. Tapi kalau misalkan Marcelino, mudah-mudahan aja di lawan Cina itu Egy udah cederanya udah sembuh ya. Jadi bisa Egy yang ditaruh di posisinya Marcelino atau enggak bisa dimainin Ricky Kambuaya di situ. Kemarin kita lihat kalau pas lawan Bahrain Ricky Kambuaya main 20 menit aja bisa ngasih kontribusi yang luar biasa. Cuma dikasih 20 menit dia bisa walaupun bukan posisi aslinya Ricky Kambuaya ya kemarin lawan Bahrain, tapi at least si Ricky Kambuaya itu bisa nunjukin kualitasnya bisa bersaing sama pemain-pemain diaspora. Selain Ricky Kambuaya paling yang menurut gua paling pas main di posisinya Marceng ya berarti si Egy Maulana. Iya ya.
Egy Maulana ini belum kelihatan banget ya di timnas ya. Iya, kemarin harusnya main dia. Harusnya main ya. Cuma cedera kan. Harusnya main. Kalau misalkan main, beda lagi tuh cerita. Kayaknya lawan Australia. Sayang aja cedera. Iya. Benar. Dan ya begitulah ya kondisi Begitu. bola. Tapi ini ada pertandingan juga ya. Apa tuh? Yang U17 kalau nggak salah. Iya, U17 besok. 17. Ya. Itu gimana tuh? Kapan Kalau sih? 17? 3 sampai 20 April, habis lebaran. Oh, 3 sampai 20 April April. masih lama. Sekarang masih TC dia. Mereka masih TC di Dubai. Coach Nova. Kemarin baru uji coba menang lawan Cina. Menang apa sih lupa gua. Menang lawan Cina. Pokoknya masih tahap uji coba buat matengin skuadnya buat Piala Asia nanti. Targetnya sih Piala Dunia. Lolos 4 besar. Tahu udah bisa apa enggak. Perempat final. Jadi lolos grup aja udah lolos Piala Dunia langsung. Oh gitu. Oh. Iya. Karena kan yang diambil 8. Ini kan yang ini ada besar. Iya kan? 8 16 besar. Lawannya sih bisa lah kalau perempat final. Bisa. Perempat final. Ketemunya Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Ya Korea Selatan gak usah dianggap lah. Nah, Korea Selatan udah Selatan tapi kan 17 Om. Apa? Korea Selatan justru dianggap kan Nova udah sering main lawan Korea Selatan sama Sintayong. Iya, U17. Jadi tahu. Udah tahu. Bisa itu mah menang lawan Korea. Iya. Bisa sih. Ya kalau misalnya lawan Korea menang atau seri ya udah ada inilah udah ada hasil yang lempeng jalannya. Nah, tapi kira-kira ada pemain-pemain yang bisa dijadikan ini nggak sih? Apa pemain-pemain yang bisa dimonitor atau menjadi spotlight atau yang dilihat banget gitu di U17? Goli ya. Goli, Welber Jardim mah kemarin 20. Goli Mirza. Sama ini. Josh Holong. Matthew Baker? Baker juga. Itu yang potensial ya? Potensial. Dan bisa ke depan dimanfaatkan ke U20 sama senior. Iya. Dan ini misalnya dia naik ke 20. Menarik juga ini ya untuk ditonton ya, U17 nih ya. Lagi libur-libur lebaran kan, malam-malam belum bisa tidur nonton tuh. Mainnya jam 10. Oh, mainnya jam 10 ya? 3 jam. Ini Dubai ya? Di Arab Saudi. Oh, di Arab Saudi. Jadi mereka lebaran di Arab Saudi, Pak. Dubai cuma TC-nya aja Dubai. Oh, TC-nya yang di Dubai. Mereka lebaran di Arab. Oh. Enak tuh. Iya. Sekalian umroh ya? Mantap, luar biasa. Coach Nova kalau umroh, nggak usah dicukur rambutnya. Beda, Coach Nova nggak umroh. Coach Nova nggak umroh. Ada pernah umroh sejam tuh ada. Di mana? Itu saya. Ada pokoknya yang ngerasain umroh sejam tuh ada. Wah, ini buka-buka bocoran emang nih. Bocoran. Nggak ada di skrip padahal ini udah. Iya, nggak ada di skrip padahal ini. Ada. Oke. Iya. Oke, Om Adi. Thank you banget ya, Om. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Wah, insight-nya luar biasa ini. Luar biasa. Nanti kita catch up lagi, terutama soal U17 nih, menarik ya ternyata ya. Menarik. Dan ini mudah-mudahan Indonesia bisa lolos Piala Dunia ya, 2026. Dua-duanya juga berarti ya. Amin. Oke, Om Adi, thank you. Sehat-sehat ya, Om. Sehat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Oke. Udah mulai aneh-aneh dia kalau ini ngomongnya ya. Iya, jadi kita cut aja kalau udah mulai aneh-aneh dia ngomong. Iya. Tapi benar yang tadi dibilang ini ya Om Hadi ya. Memang peluang semua tim ini masih terbuka nih, terutama yang senior ya. Terbuka sekali, jadi masih ada potensi-potensi, ya kan. Bahrain juga nggak bisa dianggap enteng sama Arab Saudi, karena Bahrain juara Piala Teluk, ya kan, pernah mengalahkan Arab Saudi juga. Artinya di pertemuan nanti Arab Saudi juga bisa terjegal ya. Bisa terjegal. Terus kemudian Australia lawan Jepang, ini juga sebenarnya sengit juga gitu. Sengit. Iya. Grup C itu paling sengit. Iya, dan ini ada potensi juga bisa imbang atau bisa Australia pun juga kalah. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya hasil buruk diterima oleh Australia dan juga Arab Saudi, otomatis Indonesia bisa naik dong. Indonesia paling nggak bisa lewatin Arab Saudi, juga bisa mendekati poinnya Australia. Iya, kecuali kalau Indonesia menang di 2 laga terakhir. Iya. Indonesia menang 2 laga terakhir berarti poinnya 14. Nah, Australia pokoknya harus kalah di dua-duanya, jadi ya gitu.
Iya. Ada potensi sih. Ada potensi, ada kemungkinan karena bola itu bundar ya, Okezoners ya. Apalagi masih ada Arab Saudi kan juga pengen ngincar ke tiket kedua kan. Iya. Apalagi dia terakhir lawan Australia. Kalau misalnya Australianya terjegal di lawan Jepang, dia menang lawan Bahrain, otomatis terakhir habis-habisan tuh, rebut-rebutan dua berantem. Oh iya benar. Iya, tapi yang paling reliable adalah Indonesia itu lolos ke babak keempat ya. Yang paling realistis babak keempat. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa langsung menembus Piala Dunia 2026. Amin. Mudah-mudahan ya Okezoners ya. Iya. Nah, terima kasih Okezoners atas kebersamaannya. Ini episode terakhir nih Om. Iya. Sebelum kita libur selama Lebaran nanti sampai tanggal 7 dan insya Allah mudah-mudahan kita baru mulai lagi on di tanggal 9 April. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan selamat berhari raya. Hati-hati di jalan bagi Anda yang mudik dan ingat keselamatan dan kesehatan itu menjadi yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.